Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi, NIM 322241102, dan rekan saya ada Saya Hamasya Koistani dengan NIM 322241112. Dan saya Taufi Hidayatul Fadia dengan NIM 322241123. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek perpindahan panas kami yang berjudul optimalisasi isolasi termal multilapis untuk pipa main steam yang bersuhu bertekanan tinggi pada PLTU. Nah, di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pipa main steam mengalirkan uap bertekanan tinggi pada suhu ekstrim, yaitu sekitar 500 derajat Celcius. Nah, jika pipa ini tidak diisolasi dengan baik, maka energi panas yang sangat besar akan terbuang percuma ke lingkungan. Biaya operasional meningkat drastis, dan yang paling berbahaya, permukaan luar pipa akan sangat panas sehingga membahayakan keselamatan pekerja yang berada di sekitarnya. Nah, maka dari itu, kami mencoba menganalisis dan mengoptimalkan sistem isolasi berlapis untuk mengatasi masalah ini. Oke, baik, kita masuk ke rumusan masalah dan asumsi yang kita gunakan. Rumusan masalah, inti dari permasalahan yang ingin kami analisis adalah seberapa besar kebocoran energi panas dan bagaimana profil distribusi temperatur pada silinder komposit berskala industri dengan kondisi yang pertama, di bagian dalam silinder baja mengalir fluida kerja uap panas bersuhu 500 derajat Celcius. Dan yang kedua, sistem dilapis dengan isolasi ganda aerogel dan rock wool, lalu dilindungi jaket aluminium di bagian terluar. Kemudian yang ketiga, suhu lingkungan eksternal berada pada kondisi atmosfer standar, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Nah, untuk asumsi fisiknya, untuk menjaga ketepatan analisis, kami memperlakukan 4 asumsi berikut. Yang pertama, kondisi tune-up steady state. Nah, sifat termal tidak berubah terhadap waktu, artinya sistem dianggap sudah dalam kondisi stabil. Yang kedua, gradien suhu hanya beralih secara radial searah sumbu R. Kita tidak memperhitungkan variasi suhu sepanjang sumbu pipa. Yang ketiga, sifat konstan, nilai konduktivitas termal K. Setiap material dianggap seragam dan konstan, dan tidak berubah dengan suhu. Dan yang keempat, kontak sempurna, hambatan termal kontak antar lapisan dianggap nihil, sehingga tidak ada drop temperatur tambahan di antar muka lapisan. Nah, sekarang kita lihat skema sistem yang kami rancang. Di sini terlihat penampang melintang pipa secara konseptual. Dari dalam keluar terdiri dari 4 lapisan dengan jari-jari R1 hingga R5. R1 ke R2 yaitu ada pipa baja utama, tempat uap panas mengalir di dalamnya. R2 ke R3 merupakan isolasi aerogel, lapisan isolasi pertama dan utama. Lapisan yang R3 ke R4 isolasi rock wool, lapisan isolasi kedua sebagai backup. R4 ke R5 merupakan jaket aluminium pelindung atau lapisan terluar sebagai pelindung mekanis. Di sebelah kanan ini adalah analog sirkuit resistansi thermal seri. Konsepnya mirip seperti rangkaian hambatan listrik. Panas mengalir dari titik T1, yaitu uap panas 500 derajat Celcius di dalam dan melewati setiap hambatan termal. Air konveksi in, air baja, air aerocool, air aerogel, air aluminium, air konveksi out, hingga akhirnya mencapai T2 yaitu udara luar 30 derajat Celcius. Nah, pendekatan ini memungkinkan kita menghitung total hambatan dan laju kehilangan panas secara sistematis. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, ada 3 persamaan fundamental yang menjadi landasan analisis kami. Yang pertama ada hukum Faraday konduksi radial. Nah, persamaan pertama adalah hukum Faraday untuk kondisi radial. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa laju aliran panas sebanding dengan negatif gradien suhu dikalikan konduktivitas termal dan luas penampang. Ketika diintegrasikan pada geometri silinder, hasilnya adalah persamaan logaritmik untuk hambatan konduksi yang akan kita lihat nanti. Yang kedua, hukum pendinginan Newton.
Nah, persamaan kedua untuk menangani konveksi yaitu dengan rumus laju perpindahan panas sama dengan koefisien konveksi dikali luas penampang dikali suhu permukaan dikurangi suhu lingkungan. Konveksi internal di dalam pipa ditangani dengan syarat batas 3. Biasa disebut syarat batas Robin menggunakan hukum Newton ini. Kemudian yang ketiga, persamaan laju aliran panas komposit seri. Nah, dan yang paling penting, persamaan laju aliran panas total untuk sistem komposit seri adalah selisih suhu dibagi total hambatan termal. Inilah kerangka utama untuk perhitungan kami. Baik, sekarang data-data yang kami gunakan. Ini adalah parameter termal dan geometri sistem kami. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini aerogel memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah, hanya 0,02 watt per meter Kelvin, yang berarti ia adalah isolator paling efektif di antara semua lapisan. Ini akan terbukti dari hasil perhitungannya nanti. Langkah pertama perhitungan adalah menentukan jari-jari setiap lapisan dari sumbu pipa. R2 diperoleh dengan cara diameter luar pipa D2 sebesar 600 mm dibagi 2 sama dengan 0,3 meter. Kemudian jejari dalam pipa atau R1 dihitung dengan cara R2 dikurangi tebal dinding baja sebesar 9,6 sama dengan 0,2904 meter. Selanjutnya kita dapat mencari R3 atau batas luar aerogel dengan cara R2 ditambah tebal aero yang hasilnya adalah 0,4 meter. Kemudian ada R4 atau batas luar rock wool dengan cara R3 plus T rock wool sama dengan 0,45 meter. Selanjutnya ada R5 atau batas luar aluminium dengan cara R4 plus T aluminium sama dengan 0,4510 meter. Selanjutnya, dengan jari-jari yang sudah kita ketahui, kita dapat menghitung tahanan termal setiap komponen. Semua dihitung persatuan panjang. L sama dengan 1 meter. Untuk konduksi silinder, rumusnya adalah R konduksi sama dengan Len R luar per L dalam per 2pi KL. Untuk konveksi, rumusnya adalah R konveksi sama dengan 1 per H kali 2pi kali R. Maka kita terapkan satu persatu dari rumus tersebut, kita dapatkan nilai R konveksi dalam sebesar 0,002192 Kelvin per watt. Kemudian R baja kita dapatkan 0,000096 Kelvin per watt. Sangat kecil karena K baja sangat besar. Kemudian kita dapat R aerogel sebesar 2,289280 Kelvin per watt. Kemudian kita dapat R rock wool sebesar 0,468640 Kelvin per watt. Kemudian ada R aluminium kita dapat 0,00002 kilo Kelvin per watt, nyaris 0 karena aluminium konduktor sempurna. Dan yang terakhir kita dapat R konveksi luar sebesar 0,023526 Kelvin per watt dengan R total atau jumlah semua komponen sebesar 2,7837 Kelvin per watt. Sekarang kita lihat distribusi persentase setiap komponen terhadap total hambatan. Pada diagram batang tersebut terlihat bahwa isolasi aerogel mendominasi dengan 82,24% dari total hambatan, lalu ada isolasi rock wool berkontribusi sebesar 16,84%, dan yang terakhir ada konveksi luar baja, aluminium, dan konveksi dalam, sisanya hanya sekitar kurang dari 1% gabungan. Ini membuktikan bahwa aerogel adalah kunci keberhasilan dalam sistem isolasi ini. Dengan konduktivitasnya yang sangat rendah sebesar 0,02 watt per meter Kelvin, lapisan ini menjadi penentu utama minimalisasi kehilangan panas dengan total R total sebesar 2,7837 Kelvin per watt. Nah, hasil utama perhitungan kami di sini ada laju kehilangan panas total dengan menggunakan persamaan komposit seri H sama dengan T1 min T2 per R total, dan kita substitusikan angka-angkanya, kita mendapatkan hasil Q sebesar 168,84 watt per meter. Setelah mengetahui Q-nya,
kita bisa menghitung suhu di tiap antarmuka lapisan secara step by step dengan key constant di sepanjang sistem. Untuk dinding dalam baja, kita dapatkan suhu sebesar 499,63 derajat Celcius dengan rumus suhu lingkungan dikurangi dari perkalian Q dan air convection in. Dan untuk suhu antarmuka baja aerogel didapatkan sebesar 499,61 derajat Celcius dengan rumus T1 tadi dikurangi dengan Q dikali R baja. Dan untuk antarmuka aerogel dan rock wool kita dapatkan dari rumus T2 dikurangi dari perkalian antara R dan R aerogel, sehingga didapatkan hasil sebesar 113,09 derajat Celcius. Selanjutnya, kita mencari temperatur permukaan luarnya dengan rumus suhu dari lingkungan ditambah dengan perkalian antara Q dan air convection out, sehingga menghasilkan suhu sebesar 33,97 derajat Celcius, atau jika kita bulatkan menjadi 34 derajat Celcius. Suhu permukaan luar hanya sekitar 34 derajat Celcius, hampir sama dengan suhu ruangan, yang artinya sistem ini sangat aman untuk pekerja dapat bekerja di dekat pipa tanpa risiko luka bakar. Di sini kami juga melakukan analisis parametrik untuk membandingkan berbagai skenario desain. Ada dua hal penting dari tabel ini. Yang pertama, tanpa isolasi, dan yang kedua, komposit ganda. Untuk yang pertama, menghasilkan kebocoran masif sekitar 18,2 kW per meter dan suhu permukaan luar yang sangat berbahaya. Ini tidak dapat diterima sama sekali. Dan untuk yang kedua, menghasilkan performa yang mendekati aerogel murni, namun dengan biaya modal jauh lebih rendah karena sebagiannya diganti rock wool yang lebih murah. Inilah yang disebut optimasi teknoekonomis. Untuk memvalidasi desain secara visual, kami juga membuat model 3D menggunakan Autodesk Inventor. Ini adalah tampilan 3D sistem isolasi pipa steam yang telah dioptimasi. Terlihat jelas struktur berlapisnya. Yang di tengah, pipa baja berdiameter 600 mm dengan dinding setebal 9,6 mm. Lapisan pertama aerogel 100 mm yang berwarna coklat keabuan. Lapisan kedua rock wool 50 mm yang berwarna lebih muda dari yang rock aerogel. Untuk lapisan terluarnya berupa jaket aluminium tipis yang setebal 1 mm. Model ini juga dilengkapi dengan bill of material yang mencantumkan seluruh komponen desain secara optimal. Nah, di sini kami juga melakukan simulasi thermal menggunakan ANSYS untuk memverifikasi hasil analitiknya. Tampilan berwarna di sini adalah kontur suhu dari merah 500 derajat Celcius di inti pipa hingga biru mendekati suhu lingkungan di permukaan luar. Terlihat penurunan suhu yang sangat tajam terjadi di lapisan aerogel, konsisten dengan perhitungan analitik kami. Hasil simulasi ANSYS mengkonfirmasi bahwa suhu permukaan luar sekitar 30-34 derajat Celcius sesuai dengan hasil perhitungan manual kita tadi. Baik, kita sampai pada kesimpulan dari proyek ini. Dari seluruh analisis, ada 3 poin utama yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, pemilihan material. Kombinasi aerogel 100 mm sebagai lapisan primer yang mendominasi 82,3%, hambatan dengan konduktivitas terendah 0,02 watt per meter Kelvin, dan rock wool 50 meter sebagai backup isolator ekonomis, ditambah aluminium cladding 1 mm sebagai pelindung mekanis, terbukti efektif menekan suhu permukaan luar hingga hanya 33,3 derajat Celcius. Yang kedua, pertimbangan ekonomis. Aerogel memang lebih mahal,
namun performanya per milimeter sangat tinggi. Rockwool mengisi sisa kebutuhan dengan harga lebih terjangkau. Penghematan energi dari isolasi yang baik secara jangka panjang jauh melebihi biaya material yang dikeluarkan. Desain optimal ini menghindari pemborosan ketebalan yang tidak perlu. Dan yang ketiga, keselamatan kerja. Yang paling penting, suhu permukaan luar sebesar 33,3 derajat Celcius memenuhi standar keselamatan OSH atau ASME. Risiko luka bakar pekerja berhasil dieliminasi secara teknis. Efisiensi termodinamika siklus energi PLTU pun meningkat signifikan. Baik, sekian. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Pada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.